Marhaban ya Ramadan. Halo Sobat Muslim, di bulan suci Ramadan ini tentunya banyak sekali umat Islam yang berlomba-lomba dalam beribadah dan mencari kebaikan. Masjid adalah salah satu tempat yang umat Islam kunjungi untuk mencari pahala yang berlimpah. Sobat Muslim, kali ini kita berkunjung di masjid yang disebut-sebut sebagai masjid termegah di Asia Tenggara. Tak asing lagi jika kita mendengar namanya yang sering dijuluki sebagai kubah emas, karena kubahnya yang berwarna emas. Sebenarnya nama asli dari masjid ini adalah Masjid Dian Al-Mahri atau Masjid Agung Limo yang juga berlokasi di Limo, Depok, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Marsala Bakti yang akan menemani teman-teman semua dalam beberapa menit ke depan dalam program acara kita. Marhaban ya Ramadan, selamat berpuasa bagi kita semua. Ada banyak banget loh fakta-fakta unik dan juga yang menarik banget soal Masjid Kubah Emas ini. Sobat Muslim ingin tahu? Yuk ikut kita dalam melihat-lihat keindahan dari Masjid Kubah Emas. Selain tempat beribadah, Masjid Kubah Emas merupakan salah satu tempat wisata religi yang bisa dikunjungi di Depok, Jawa Barat. Pembangunan masjid bermula pada tahun 1999. Proses pembangunannya memerlukan waktu sekitar 7 tahun. Pembangunan masjid dimulai pada tahun 2001 dan juga diresmikan pada tahun 2006 yang juga bertepatan pada Idul Adha loh. Masjid Kubah Emas ini adalah pasangan suami istri, yakni Maimun Al-Rashid dan almarhumah Dian Juriyah Haris. Ibu Dian Juriyah telah meninggal dunia sejak 2019 yang lalu. Namun, Masjid Kubah Emas sendiri dibangun atas keinginannya almarhum. Banyak sekali kebaikan yang beliau tinggalkan pada semasa hidupnya. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Masjid Kubah Emas merupakan salah satu dari 7 masjid di dunia yang memiliki kubah berlapiskan emas di atas lahan 8.000 meter persegi dengan total luas lahan 70 hektar. Disitulah bangunan megah dan indah itu Masjid Dian Al-Mahri ini berdiri. Dengan daya tampung 20.000 orang serta halaman depan masjid yang berukuran 45 kali 57 meter yang juga dapat memuat sebanyak 8.000 orang. Masjid Dian Al-Mahri ini dibangun mulai bulan April tahun 1999 dan diresmikannya itu tanggal 31 Desember tahun 2006. Jadi kurang lebih memakan waktu 7 tahun dalam waktu pembangunannya. Kalau luas keseluruhan area masjid ini hampir 50 hektar. Cuman untuk kawasan masjidnya sendiri itu berdiri di atas tanah 8.000 meter. 8.000 meter, Ya. Luas tadi. Luas sekali. Ya, sebenarnya itu kubahnya itu kubah seperti masjid biasa, cuman itu dilapis dengan emas. Dan emasnya juga dilapis lagi dengan kaca atau dilapisin kaca seperti mosaik itu, jadi supaya untuk menahan cuaca. Kalau emasnya itu karatnya itu antara 18 sampai 20 karat lah. Sahabat Muslim, ada beberapa fakta unik yang ada di Masjid Kubah Emas ini. Di balik kemegahannya, masjid ini memiliki arsitektur bangunan yang mirip seperti masjid-masjid yang ada di Timur Tengah. Dengan menara dan kubah yang bersisian, halaman depan yang luas, juga diperindah dengan detail serta hiasan elemen-elemen segi 8. Masya Allah, indahnya keunikan Masjid Kubah Emas ini. Namun, tak hanya itu Sobat Muslim, ciri khas dari masjid ini adalah kubahnya yang berlapiskan emas. Masjid ini memiliki 5 kubah yang berdiameter berbeda-beda loh. Kubah utama berdiameter bawah 16 meter, diameter tengahnya 20 meter, dan juga memiliki tinggi 25 meter. Sedangkan ada 4 kubah kecil yang berdiameter bawah 6 meter, diameter tengah 7 meter, dan tingginya adalah 8 meter.
Kalau Masjid Kubah Emas ini mengadopsi gaya arsitektur dari Masjid Timur Tengah, yaitu Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, dan Masjidil Haram. Masya Allah, tadi sangka ya Sobat Muslim, ternyata bangunan Masjid Kubah Emas ini terbuat dan juga terlapisi oleh lapisan emas asli loh. Terdiri dari 18 sampai 20 karat yang tebalnya itu 2 sampai 3 mm dan itu juga dilapisi oleh kristal. Jadi tidak semua kubah emas ini terdiri dari lempengan dan juga lapisan emas. Jadi dia itu ditumpuk teman-teman, kristal, emas, kristal guna untuk melindungi emasnya dari cahaya matahari agar tidak meleleh. Sobat Muslim, selanjutnya, mari kita melihat keindahan dari dalam bangunan Masjid Kubah Emas. Di dalam bangunan masjid, terlihat langit-langit masjid yang arsitekturnya terlihat sangat mewah dan megah. Di bagian dalam, ada 6 tiang yang mengangkat leher kubah juga berbentuk persegi 6. Selain keindahan arsitekturnya, bagian relief di atas, tempat podium imam, dekorasi langit-langit, dan juga pagar di lantai 2, dan juga 168 pilar dalam masjid juga tak kalah indah dan berwarna emas. Bahkan, banyak orang mengira bahwa itu juga emas asli. Tapi nyatanya, emas asli hanyalah ada di 5 kubah di atas masjid. Di dalam juga disediakan kursi untuk para orang-orang yang disabilitas atau para lansia agar juga bisa tetap mengikuti ibadah sholat di Masjid Kubah Emas. Ada juga Al-Quran dan kitab-kitab yang bisa dan diperbolehkan dibaca oleh para jemaah Masjid Kubah Emas. Masjid Dian Al-Mari ini mempunyai 5 kubah yang melambangkan rukun Islam dan mempunyai 6 menara yang melambangkan rukun iman. Di kaki kubah utama ada 33 jendela yang menggunakan kaca patri. Di setiap jendela ada 3 nama Tuhan dalam agama Islam. Jika dikalikan, 33 menjadi 99, yang sama dengan Asmaul Husna atau nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Islam. Itu mungkin salah satu wasiat ya dari almarhumah. Kenapa dimakamkan di situ? Karena itu di masjid itu terjangkau oleh keluarganya juga, dan jamaah yang berkunjung ke sini banyak juga yang berziarah ke tempat makamnya itu. Sahabat Muslim, di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, tentunya Masjid Kubah Emas juga ikut loh aktif dalam menjalankan program-program di bulan Ramadan. Berbuka puasa bersama juga menjadi tradisi ikonik yang ada di bulan Ramadan pada umumnya. Masjid Kubah Emas juga tentunya mengadakan acara berbuka bersama setiap hari. Azan maghrib berkumandang. Jamaah di Masjid Kubah Emas berbuka puasa bersama. Dari warga sekitar Medoyong Limo Depok, Jawa Barat, bahkan sampai para pengunjung dari daerah manapun juga diperbolehkan mengikuti buka bersama di masjid ini. Kalau ciri khas unik sebenarnya apa ya, untuk kegiatan di Masjid Dian Al-Mari ini pertama taraweh. Nah, sebelum taraweh itu kita buka puasa bersama lah ya. Iya, betul. Kita buka puasa bersama di masjid. Nah, kalau hari Sabtu Minggu biasanya kita ada makanan berat atau nasi. Tapi kalau hari biasa kita hanya takjil aja
Nah, uniknya sholat tarawih di sini itu satu malam yang dibaca imam itu 1 juz. Jadi kalau untuk 30 hari, alhamdulillah udah khatam. Dan selain itu di 10 hari terakhir, nah itu kami mengadakan acara itikaf. Itikaf itu dimulai dari jam 2 pagi sampai menjelang subuh ya. Jadi jam 2 pagi itu kita mengadakan acara pertama tausiah atau ceramah agama, dilanjutkan dengan sholat berjamaah, sholat malam berjamaah, diteruskan dengan makan sahur bersama. Oh, Makan sahur bersama itu udah disiapkan dari masjid. Jadi siapapun yang ada di situ dapat makan gratis atau sahur bersama itu di lingkungan masjid, di luar masjid. Tapi kalau yang nggak kebagian ya kita mohon maaf karena kita kan nggak mendata. Itu pun bebas, nggak dipungut biaya dan tidak perlu mendaftar. Kalau untuk jamaah kita tidak dibatasi, dan kalau untuk bukbernya kurang lebih kita antara 300 sampai 400-an. Sobat Muslim, umat Islam disunahkan loh untuk melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan. Masjid Kubah Mas tak ada loh kapasitasnya untuk jumlah jamaah yang ingin melaksanakan sholat tarawih di sini. Karena bisa menampung ribuan jemaah masjid yang ingin bertarawih di Kubah Mas. Banyak sekali keunikan dan fakta menarik dari Masjid Dian Al-Mahri atau biasa disebut Masjid Kubah Mas ini. Tak heran loh jika banyak orang yang tertarik dengan masjid ini. Apalagi juga dengan lampu-lampu yang menyala, menambah estetika masjid di malam hari agar menjadi lebih indah. Sobat Muslim, sampai sini saja perjumpaan kita pada kali ini dalam kita mengunjungi dan juga saling menikmati juga fakta-fakta dan juga keunikan tentang Masjid Dian Al-Mahri atau Masjid Kubah Mas ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.